Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penulisan ilmiah tentang penyakit skabies. Materi pembahasannya yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 kerangka konsep, hipotesis, dan definisi operasional, bab 4 metode penelitian, bab 5 hasil penelitian, bab 6 pembahasan, dan bab 7 penutup. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Skabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau atau kutu kecil, yaitu Sarcoptes scabiei varietas hominis. Penyakit tersebut merupakan masalah kesehatan masyarakat, terutama di wilayah beriklim tropis dan subtropis. Jumlah penderita skabies di dunia lebih dari 300 juta setiap tahun, dengan angka yang bervariasi di setiap negara. Di Indonesia, skabies merupakan salah satu penyakit kulit tersering di puskesmas. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa faktor yang mempengaruhi skabies dan bagaimana risiko yang dihadapi orang-orang yang telah menderita skabies. Tujuan penelitian. Tujuan umum. Mengetahui faktor yang mempengaruhi skabies dan risiko yang dihadapi orang-orang yang telah menderita skabies. Tujuan khusus. Mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan skabies dan risiko yang dihadapi orang yang telah menderita skabies, sehingga dapat melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kasus skabies yang terjadi di Indonesia. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi skabies dan risiko yang dihadapi orang-orang yang telah menderita skabies. Manfaat aplikatif, penelitian ini dapat dipakai sebagai pertimbangan penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi skabies dan risiko yang dihadapi orang-orang yang telah menderita skabies, sehingga dapat melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kasus skabies. Bab 2 tinjauan pustaka. Prevalensi skabies. Prevalensi skabies di seluruh dunia dilaporkan sekitar 300 juta kasus per tahun. Di Jerman, skabies terjadi secara sporadik atau dalam bentuk endemik yang panjang. Prevalensi skabies di India 20,4%. Prevalensi skabies di Brazil 8,8%. Prevalensi skabies di Nigeria 28,6%. 31% prevalensi skabies pada anak berusia 10-12 tahun di Penang, Malaysia. Skabies umumnya endemik pada suku aborigin di Australia dan negara di Oseania dengan prevalensi 30%. Faktor yang mempengaruhi prevalensi skabies: kemiskinan yang diasosiasikan dengan rendahnya tingkat kebersihan, akses air yang sulit, dan kepadatan hunian. Tingginya kepadatan hunian dan interaksi atau kontak fisik antara individu memudahkan transmisi dan investasi tungau skabies. Bab 2. Tinjauan pustaka. Perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS adalah perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu mendorong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan merupakan dominan yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Bab 3. Kerangka konsep, hipotesis, definisi operasional. Kerangka konsep. Ada variabel independen dan dependen. Variabel independennya yaitu tingkat pengetahuan, status gizi, jenis kelamin, pola hidup sehat, dan lingkungan. Variabel dependennya yaitu kejadian penyakit skabies. Hipotesisnya yang pertama, ada hubungan dan tingkat pengetahuan dengan kejadian skabies, ada hubungan antara status gizi dengan kejadian skabies, ada hubungan antara jenis kelamin dengan penyakit skabies, ada hubungan antara pola hidup sehat dengan kejadian skabies, ada hubungan antara lingkungan dengan kejadian penyakit skabies. Di sini terdapat definisi operasional berupa tabel. Bab 4. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data-data penelitian sebelumnya serta dari buku dan e-book untuk menantinya
kami jadikan bahan penelitian, lalu kami mengkaji dan menganalisis apa saja faktor-faktor risiko penyebab skabies pada masyarakat, dan selanjutnya dijadikan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dibuat untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan skabies di masyarakat. Tujuannya adalah agar permasalahan ini dapat diatasi dengan faktor risiko itu sendiri. Bab 5 hasil penelitian. Skabies adalah investasi parasit yang umum. Dermoskopi dan pembesaran fotografi digital merupakan metode yang baik untuk mendiagnosis skabies. Sensitivitas dermoskopi sebesar 91% dan spesifisitasnya sebesar 86%. Topical permethrin digunakan sebagai pilihan terapi pertama pada penyakit skabies. Oral ivermectin lebih diutamakan untuk pasien yang tidak dapat mentolerir terapi topikal atau tidak dapat mematuhi regimen terapeutik. Terdapat hubungan yang bermakna antara personal hygiene, kepadatan hunian kamar, dan luas ventilasi kamar. Dengan kejadian skabies, tidak terdapat hubungan yang bermakna antara ketersediaan air bersih dan status gizi dengan kejadian skabies. Ketiga, berdasarkan hasil penelitian, faktor yang berhubungan dengan skabies yaitu ada hubungan antara faktor pola hidup sehat dengan kejadian skabies. Kedua, ada hubungan antara faktor lingkungan dengan kejadian skabies. Ketiga, ada hubungan antara faktor kebersihan air dengan penyakit skabies. Bab 6 pembahasan. Yang pertama ada definisi dan etiologi, kedua prevalensi skabies di Indonesia dan negara lain, ketiga ciri skabies, keempat epidemiologi skabies, kelima patofisiologi dan faktor risiko, keenam dampak dari skabies, ketujuh penelitian lain yang terkait dengan skabies, dan ke-8 pengendalian dan pencegahan penyakit skabies. Pertama, definisi dan etiologi penyakit skabies. Di sini terdapat beberapa definisi skabies dari beberapa ahli. Yang kesimpulannya itu adalah skabies atau budukan atau gatas agogo atau kutu badan adalah sebuah penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei varian hominis. Skabies ditandai dengan keluhan gatal terutama pada malam hari dan ditularkan melalui kontak langsung atau tidak langsung melalui alas tempat tidur atau pakaian. Etiologi skabies. Penyakit skabies disebabkan oleh berbagai jenis tungau atau kudis. Tungau merupakan arthropoda yang masuk kelas Archanida, subkelas Achaina, ordo Astigmata, dan famili Sarcoptidae. Contoh tungau Astigmata adalah Sarcoptes scabiei, Sauroptes ovis, Notoedres cati, Coreoptes sp, dan Otodectes Kinotis, Notoedres sp, dan Conoptes sp. Di antara jenis tungau tersebut, Scabiei diketahui paling patogen dan memiliki cakupan inang luas. Tungau Scabiei berwarna putih krim dan berbentuk oval yang cembung pada bagian dorsal dan pipi pada bagian ventral. Permukaan tubuhnya bersisik dan dilengkapi dengan kutikula serta banyak dijumpai garis paralel transversal. Stadium larva mempunyai 3 pasang kaki, sedangkan stadium dewasa dan nimfa memiliki 4 pasang kaki yang pendek dan pipih. Kedua, prevalensi skabies di Indonesia dan negara lain. Di Jakarta Timur, prevalensi skabies pada tahun 2011 adalah 51,6%. Pada santri laki-laki lebih banyak menderita skabies daripada perempuan. Di Temanggung, di pesantren dengan kebersihan individu dan kebersihan lingkungan yang buruk, prevalensi skabies sekitar 25%, sedangkan prevalensi skabies di pesantren dengan tingkat kebersihan yang baik, prevalensinya lebih rendah yaitu 3%. Di Jakarta Selatan, prevalensi skabies sebesar 49,3% dan umumnya santri 86,7%, memiliki perilaku kebersihan yang buruk. Di Songan, Bali, kasus skabies pada anak-anak SD di desa Songan sebesar 42 atau 23,6%. Di Australia, prevalensi skabies pada suku aborigin di Australia dengan prevalensi 30%. Di Vietnam, prevalensi skabies di masyarakat lebih dari 30%.
Pada perang, masyarakat tinggal bersama di pengungsian dengan kepadatan penghuni yang tinggi. Di Pakistan, prevalensi skabies di Pakistan pada usia 17 sampai 49 tahun dengan pendidikan yang rendah ditemukan sekitar 86,5%. Di India, prevalensi di India adalah 37%. Tingginya prevalensi skabies di penjara India karena lingkungan hidup yang terlalu padat, serta personal hygiene dan sanitas yang buruk. Di Nigeria, prevalensi skabies tertinggi yaitu pada anak dan remaja sebesar 86%. Di Bangladesh dan Pakistan, sebesar 23-29% anak berusia 6 tahun di daerah kumuh di Bangladesh yang mengalami skabies. Di Malaysia dan Timor Leste, tahun 2010 menunjukkan prevalensi 30%, dan di Timor Leste prevalensi skabies 17,3%. Yang ketiga yaitu ciri khas. Yang pertama, luka serta pembesaran kelenjar getah bening. Timbul luka lecet yang diikuti dengan infeksi oleh bakteri grup A Streptococcus serta S. aureus. Infeksi tersebut menimbulkan pustul, ekskoriasi, dan pembesaran kelenjar getah bening. Yang kedua, terjadi gatal. Rasa gatal pada masa awal infestasi tungau biasanya terjadi pada malam hari, cuaca panas, atau ketika berkeringat. Yang ketiga, terjadi lesi. Tungau tampak sebagai lesi berupa garis halus yang berwarna putih keabu-abuan sepanjang 2-15 mm. Berkelok-kelok dan sedikit meninggi dibandingkan sekitarnya. Yang keempat, penebalan kulit atau likenifikasi. Pada stadium kronik, skabies mengakibatkan penebalan kulit dan berwarna lebih gelap atau hiperpigmentasi. Yang keempat, epidemiologi. Penyakit skabies. Yang pertama, sifat alami agen. Tungau skabies mampu menerobos stratum corneum kulit. Tungau dewasa menghasilkan telur antara 2-3 telur setiap hari dengan masa bertelur sampai 2 bulan. Pada suhu 35 derajat Celcius dengan kelembaban 100%, telur menetas dalam waktu 2-3 hari, lalu memasuki stadium larva, kemudian larva berubah menjadi dua bentuk nimfa, yaitu protonimf dan tritonimf. Sifat penyakit. Biasanya, skabies bersifat endemis dan bila terjadi wabah, akan menyerang sebagian besar ternak dan dapat disertai adanya kematian. Selanjutnya, spesies rentan. Skabies memiliki cakupan inang yang sangat luas atau dengan kata lain, ia tidak memiliki spesifitas inang. Manusia, umumnya anak-anak, dapat tertular skabies yang berasal dari hewan. Skabies dilaporkan lebih banyak terjadi pada kulit tanpa pigmen dibandingkan dengan yang berpigmen. Bulu yang lebat, panjang, dan kotor merupakan tempat yang ideal bagi tungau skabies. Kejadian di Indonesia. Penyakit skabies bersifat endemis hampir di seluruh wilayah Indonesia dan menyerang berbagai jenis hewan. Pada tahun 1981, penyakit skabies dilaporkan menduduki peringkat kedua dari penyakit yang ditemukan menyerang ternak. Wabah skabies pernah dilaporkan terjadi pada kambing di Bali pada tahun 1983 dan di Lombok pada tahun 1995. Yang kelima, patofisiologi dan faktor risiko. Patofisiologi penyakit skabies berkaitan erat dengan transmisi parasit, daur hidup Sarcoptes scabiei hingga munculnya kelainan kulit, hingga menimbulkan rasa gatal dan yang berlebih yang menimbulkan warna kemerahan. Skabies ditularkan melalui migrasi tungau betina yang telah dibuahi dari satu orang ke orang lain yang dapat terjadi melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Kontak langsung dapat terjadi melalui jabat tangan, tidur bersama, skin-to-skin attachment, dan hubungan seksual. Kontak tidak langsung terjadi bila individu yang menderita skabies bertukar benda dengan individu sehat, seperti handuk, pakaian, selimut, bantal, dan spray. Daur hidup. Tungau betina yang telah dibuahi menggali terowongan dalam stratum corneum kulit sambil meletakkan 2-4 butir telur sehari, hingga mencapai jumlah 40 hingga 50 telur. Telur-telur ini akan menetas, biasanya dalam waktu 3-5 hari, dan menjadi larva. Larva dapat tinggal di dalam terowongan maupun keluar dari permukaan kulit.
Setelah 2-3 hari, larva akan berubah menjadi nimfa dan mempunyai dua bentuk, yaitu jantan atau betina. Secara keseluruhan, siklus hidup skabies mulai dari telur hingga skabies dewasa memerlukan 8-12 hari. Periode inkubasi pada orang tanpa paparan terhadap skabies sebelumnya hingga akhirnya menimbulkan gejala berkisar antara 2-6 minggu. Patogenesis penyakit skabies. Kelainan kulit pada terjadi skabies tidak hanya disebabkan oleh tungau skabies, tapi dapat pula diakibatkan oleh penderita sendiri yang menggaruk kulit dengan hebat. Infestasi skabies menyebabkan sensitasi baik akibat parasit itu sendiri, maupun akibat produk hasil sekresi maupun ekskresi parasit. Sensitasi terjadi dalam waktu sekitar 2-4 minggu, hingga akhirnya menimbulkan rasa gatal yang semakin hebat dalam suhu panas dan lembab. Faktor risiko penyakit skabies yang pertama, usia. Skabies pada umumnya ditemukan di kalangan semua usia, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia. Yang kedua, hunian padat. Prevalensi skabies 2 kali lebih tinggi pada orang yang tinggal di hunian yang padat. Hal ini terjadi karena kurangnya menjaga kebersihan hingga memudahkan penyakit skabies ini mudah terjangkit. Yang ketiga, tingkat kebersihan. Skabies erat hubungannya dengan kebersihan diri seseorang. Memelihara kebersihan diri sangat penting mulai dari tangan, kuku, kaki, sampai alat kelamin. Jenis kelamin. Skabies dapat terkena pada laki-laki maupun perempuan, tetapi skabies lebih sering terjadi pada laki-laki karena pada umumnya perempuan lebih memerhatikan kebersihan diri dibandingkan dengan laki-laki. Yang kelima, penggunaan alat mandi bersama. Hal ini karena tungau dewasa dapat keluar dari stratum corneum, melekat pada pakaian, serta dapat hidup di luar tubuh sampai 3 hari lamanya. Pada 3 hari tersebut, skabies mampu hingga pada tubuh manusia. Tingkat pengetahuan. Seseorang dengan tingkat pengetahuan yang cukup akan senantiasa menjaga kebersihan diri, keluarga, serta lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Selanjutnya, budaya. Masyarakat dengan kebudayaan yang kental biasanya mempercayai akan hal yang tak masuk akal, namun tetap mereka percaya karena sudah turun-temurun. Di daerah tertentu, orang sakit tidak boleh dimandikan karena diyakini akan semakin parah bila dimandikan. Oleh karena itu, orang yang skabies tidak boleh terkena air sama sekali karena akan memperparah keadaannya. Selanjutnya, tingkat sosial ekonomi. Hal ini karena seseorang dengan kemampuan finansial yang kurang sehingga menyebabkan malas untuk membeli alat-alat pembersih diri yang menimbulkan terjadinya skabies karena kurangnya kesadaran diri akan kebersihan. Selanjutnya yang keenam, dampak dari penyakit skabies. Yang pertama, pusing, emosi, stres, serta delusi. Gatal hebat mengganggu tidur sehingga penderita mengantuk, pusing, dan kurang tidur. Infestasi skabies dapat menyebabkan stres emosi yang serius, bersalah, dan delusi parasitosis persisten. Yang kedua, dapat terjadi limfangitis, limfadenitis, selulitis, bahkan sepsis. Di kulit yang mengalami ekskoriasi dapat terjadi infeksi sekunder oleh bakteri. Hal ini disebabkan pioderma akibat infeksi bakteri dapat meluas, invasif, bahkan fatal. Yang ketiga, memicu komplikasi sistemik yang berat, misalnya penyakit ginjal dan penyakit jantung rematik. Sekitar 50% kasus glomerulonefritis akut pasca infeksi streptococcus disebabkan karena infeksi kulit. Glomerulonefritis akut pasca infeksi streptococcus dapat berkembang menjadi penyakit ginjal kronik di kemudian hari. Yang kemudian dapat juga menurunkan rasa kepercayaan diri. Penderita perempuan merasa malu akan kondisi dan 30% menarik diri dari aktivitas sosial karena tidak percaya diri. Penderita skabies sering dikucilkan sehingga sering marah-marah dan depresi. Yang kelima, dapat terjadi hiperpigmentasi atau hipopigmentasi dan pruritus pasca skabies. Hiperpigmentasi atau hipopigmentasi terjadi akibat inflamasi. Selain itu, dapat pula terjadi pruritus pasca skabies, yaitu pruritus yang terjadi beberapa hari sampai beberapa minggu
setelah investasi primer akibat hipersensitivitas terhadap tungau dan produk tungau. Yang keenam, terjadi masalah dalam hubungan personal dan pasangan seksual. Penyakit kulit dapat menyebabkan masalah dalam hubungan personal dan pasangan seksual karena adanya lesi di area genital. Konsekuensi psikososial tersebut mempunyai efek langsung terhadap kualitas hidup penderita. Yang ketujuh, kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi terutama pada masyarakat yang kurang mampu, hal tersebut berdampak pada kemampuan beli kebutuhan pokok, seperti makanan untuk keluarga menjadi berkurang. Yang kedelapan, kegiatan aktivitas santai terganggu. Misalnya pada saat pergi ke pantai, pakaian yang dipakai biasanya lebih terbuka, namun karena terdapat lesi, maka mereka harus menggunakan pakaian tertutup agar tidak menarik perhatian orang lain akibat lesi yang mereka miliki. Yang ketujuh, penelitian lain yang terkait dengan skabies. Yang pertama, penelitian yang berjudul Faktor yang berhubungan dengan kejadian penyakit skabies di Pondok Pesantren IMIM Putra Makassar. Penelitian ini menggunakan non-eksperimen dengan metode pendekatan deskriptif analitik dengan rancangan cross-sectional. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren IMIM Putra Makassar pada 17 Juni sampai 17 Juli 2013. Populasinya semua santri IMIM Putra Makassar sebanyak 950 santri. Teknik pengambilan sampel yaitu teknik accidental sampling. Terdapat 42 santri yang terkena penyakit skabies. Pengelolaan data dilakukan secara manual dengan mengisi kuesioner yang disediakan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kejadian skabies di pesantren IMIM Putra Makassar yang pertama, hubungan pola hidup sehat dengan kejadian penyakit skabies di Pondok Pesantren IMIM Putra Makassar. Kedua, hubungan kebersihan air bersih dengan kejadian penyakit skabies di Pondok Pesantren IMIM Putra Makassar. Dan yang ketiga, hubungan lingkungan dengan kejadian penyakit skabies di Pondok Pesantren IMIM Putra Makassar. Yang kedua yaitu penelitian yang berjudul Hubungan jenis kelamin dan tingkat pengetahuan dengan kejadian skabies di Pondok Pesantren Nurul Islam Jember. Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan desain cross-sectional. Model ini digunakan untuk mengetahui hubungan penyebab dengan kejadian skabies, tempat dan waktu di Pondok Pesantren Nurul Islam Jember pada bulan Maret tahun 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santri di Pondok Pesantren Nurul Islam Jember. Diketahui jumlah total santri berjumlah 56 orang. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh populasi dengan metode proportional sampling. Hasil penelitian yang diperoleh di Pondok Pesantren Nurul Islam Jember yaitu santri yang menghuni ruangan depan terdapat 73 santri, namun yang ikut disertakan dalam penelitian ini adalah 56 orang, karena 12 orang tidak hadir saat pengambilan data 5 santri tidak mengisi kuesioner. Yang pertama, identifikasi jenis kelamin santri. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan sebaran jenis kelamin responden adalah lebih banyak santri berjenis kelamin perempuan, yaitu 30 orang atau 53,6%, sedangkan santri laki-laki berjumlah 26 orang atau 46,4%. Yang kedua, hubungan jenis kelamin dengan kejadian skabies santri. Prevalensi penyakit skabies lebih tinggi pada laki-laki. Dan yang ketiga, hubungan tingkat pengetahuan dengan kejadian skabies santri. Prevalensi penyakit skabies lebih tinggi pada santri yang tingkat pengetahuannya kurang. Yang ketiga, penelitian yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian skabies di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang tahun 2015. Penelitian ini bersifat analitik dengan rancangan penelitian case control study. Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas pada bulan Januari sampai November 2015. Populasi adalah seluruh masyarakat yang didiagnosis oleh dokter menderita skabies di Puskesmas Lubuk Buaya dari bulan Januari sampai September 2015. Sampel kasus pada penelitian adalah seluruh masyarakat yang didiagnosis oleh dokter Puskesmas menderita skabies dari bulan Januari sampai September 2015 dengan metode total sampling yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 31 kasus. Teknik pengambilan sampel kontrol dengan teknik purposive sampling, yaitu
mencocokkan usia yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulannya yaitu pertama, personal hygiene. Personal hygiene memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian skabies di masyarakat wilayah Puskesmas Lubuk Buaya. Yang kedua, ketersediaan air bersih. Ketersediaan air bersih tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian skabies pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya. Yang ketiga, kepadatan hunian kamar. Kepadatan hunian kamar memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian skabies di masyarakat yang di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya. Dan yang kedelapan yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit skabies. Pencegahan penyakit skabies dibagi menjadi tiga, yaitu ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer dilakukan sebelum masa patogenesis, meliputi promosi kesehatan dan perlindungan khusus. Yang kedua ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder dilakukan selama masa patogenesis pada tahap awal penyembuhan penyakit, dan pencegahan dampak berikutnya meliputi pencegahan komplikasi atau disabilitas akibat skabies dan pengobatan dini menurut standar. Yang ketiga, pencegahan tersier dilakukan selama masa patogenesis. Pencegahan ini berupa rehabilitasi dan pencegah berulangnya atau timbulnya komplikasi lain akibat penyakit utama. Pengendalian penyakit skabies yang pertama, program pencegahan dan pengendalian skabies. Program pencegahan ini terdiri dari prosedur pencegahan dan pengendalian skabies, pegawai yang dilatih untuk mendeteksi skabies, mendeteksi dini, adanya peraturan yang mengharuskan pegawai baru, akses ke ahli dermatologi untuk mendiagnosis kasus, dukungan untuk evaluasi dan pengobatan. Yang kedua, langkah-langkah penting yang harus segera dilakukan untuk mengatasi wabah di institusi kesehatan. Misalnya, segera menjauhkan tenaga kesehatan yang memiliki tanda dan gejala skabies dari unit tempat kerja, kemudian rujuk ke dokter, mencari penderita skabies, dan menindaklanjutnya dengan pengobatan. Yang ketiga, manajemen wabah skabies di institusi pelayanan kesehatan. Setelah mengidentifikasi kasus dan faktor risiko, manajemen wabah selanjutnya adalah menentukan definisi kontak dan perencanaan untuk alat pelindung personal dan suplai obat, serta melakukan pengobatan. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberantasan skabies, kayak seperti partisipasi masyarakat, edukasi yang tepat, serta motivasi kuat dalam pengobatan, pencegahan, dan kontrol kekambuhan, terutama pada komunitas yang memiliki risiko tinggi tertular skabies atau pernah terdapat menderita skabies dalam komunitas tertentu. Bab 7. Penutup. Saran. Supaya terhindar dari skabies yang disebabkan oleh tunggal Sarcoptes scabiei, sangat dianjurkan bagi masyarakat memiliki tingkat personal hygiene yang cukup tinggi agar tidak mudah terkena, mengingat penyakit ini mudah tertular dari orang ke orang dengan sangat mudah.